lembaga keuangan syariah. Yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen lembaga keuangan syariah. Apa sih itu? Yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni akan berlandaskan secara pada Al-Quran dan Hadis, serta dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, dan terhindar dari unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai implementasi manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Dan umumnya itu ada 4, yaitu POAC, yaitu P planning, O organizing, A evaluating, dan C controlling. Yang bisa disebutkan dengan P planning tadi itu adalah sebuah perencanaan, yakni menyusun strategi dalam bisnis dengan berbasis syariah. Yang kedua, yakni ada organizing, yaitu pengorganisasian, dengan mengatur struktur organisasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada evaluating, yaitu pelaksanaan, dengan menjalankan sebuah operasional dengan sesuai dengan akad-akad syariah. Yang terakhir tadi ada controlling, yaitu pengawasan, sebuah pengawasan dengan melakukan audit secara syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam larangan riba dan perintah jual beli itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang intinya dalam surat tersebut itu yakni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang keempat, kita akan membahas mengenai peran LAS dan BAS dalam keuangan syariah. Nah, selain lembaga keuangan syariah itu ada juga mengenai lembaga amil zakat atau bisa disebut dengan LAS, dan badan amil zakat yaitu disebut dengan BAS yang berperan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya LAS dan BAS itu yaitu LAS. Yang pertama, LAS adalah lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat dengan seizin dari pemerintah. Dan BAS yaitu dikelola oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat secara nasional. Nah, kedua lembaga tersebut itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial dengan menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang berhak dan sesuai dengan syariat Islam. Perintah menunaikan zakat yang sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Dalam surat tersebut itu menjelaskan sesungguhnya zakat-zakat tersebut itu hanyalah untuk diberikan kepada yang pertama, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang-orang yang mempunyai hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan sesuai dengan prinsip syariah, yakni bank syariah ini beroperasi berdasarkan dengan akad-akad syariah. Apa sih perbedaannya dengan bank konvensional? Yaitu tidak menggunakan sistem riba atau bunga dan digantikan dengan mengenai sistem bagi hasil. Dan produk dan jasa dalam bank syariah itu ya seperti tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, dan produk investasi lainnya yang berbasis syariah. Dan tujuan dari sistem bagi hasil yaitu yakni dengan menggunakan skema nisbah antara bank dan nasabah. Selanjutnya, bank pembiayaan rakyat syariah atau yang disebut dengan BPRS.
BPRS ini adalah bank yang berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah. Ini sama seperti bank syariah tadi, tetapi BPRS ini itu lebih berorientasi pada ekonomi mikro, serta kegiatan usahanya ini tuh melayani pembiayaan usaha kecil atau UMKM seperti kayak simpanan dan investasi yang berbasis syariah. Selanjutnya ada asuransi syariah, yaitu sistem perlindungan keuangan berdasarkan prinsip tolong menolong dan berbagi risiko. Dengan hakikat dalam Islam yaitu saling menanggung risiko bersama. Dalam hakikat asuransi syariah ini, apa sih jenis-jenis asuransi syariah itu? Yaitu seperti contohnya asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan secara syariah, dan asuransi umum secara syariah. Selanjutnya ada Baitul Mal wa Tamwil atau bisa disebut dengan BMT, yaitu lembaga keuangan mikro yang menjalankan fungsi Baitul Mal atau pengelolaan dana sosial dan tamwil, yaitu pembiayaan usaha. Nah, peran BMT ini itu memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil berbasis syariah dengan produk-produk seperti simpanan syariah, pembiayaan secara mudharabah, atau seperti kayak dana zakat dan infak. Kita tolong menolong yang disebut dengan seperti asuransi syariah atau BMT yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yakni intinya dalam ayat tersebut yaitu ada dasar konsep ta'awun atau saling membantu ya dalam asuransi dan pengelolaan dana sosial dalam BMT atau dalam asuransi syariah tersebut. Ini kita akan membahas mengenai akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau yang disebut dengan sahibul mal dan pengelola usaha atau disebut dengan mudharib, di mana mereka berdua itu saling membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang sudah disepakati di awal. Seperti contohnya, seorang pemilik modal memiliki uang sebesar 10 juta. Nah, akan diberikan kepada nasabah. Nah, nasabah ini itu yang pelaku usaha. Misal ingin membuat sebuah usaha UMKM lah. Nah, nantinya hasil keuntungannya itu dibagi 60/40. Semisal keuntungannya itu sebesar 2 juta, maka 1,2 juta ini akan dimiliki oleh pelaku usaha dan 800 ribunya akan dimiliki oleh sang pemilik modal. Kedua ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mereka itu memberikan kontribusi modal dan keuntungan yang sudah disepakati. Seperti contohnya, bank dan pengusaha ingin membuka sebuah restoran atau kafe. Masing-masing itu memberikan modal semisal sebesar 50 juta. Nah, keuntungannya itu nanti akan dibagi secara 50/50 sesuai dengan kontribusi yang di awal tadi. Dan semisal ada terjadinya kerugian dalam usaha restoran tersebut, maka juga akan ditanggung secara proporsional dan ditanggung sama-sama gitu ya. Yang ketiga ada akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati oleh pembeli. Semisal contohnya, nasabah ingin membeli sepeda motor seharga 20 juta. Nah, pihak bank ini membelikan sepeda motor tersebut dari dealer dengan lalu kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah yang awal tadi ya, nasabah dengan seharga senilai 22 juta dengan cicilan selama 12 bulan. Jadinya sudah disepakati gitu, ada margin keuntungannya segini. Oke, jadi sampai di sini saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.